senang sekali di kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali di Eta Fresh Podcast. Gak usah stres karena memang ada Eta Fresh. Dan di hari ini Anda ditemani bersama dengan saya Yuval Lestari. Biasanya ya Smart Moms kita suka pusing gitu ya kalau udah ngurusin BB anak yang stagnan gitu ya, kadang naik turun segala macam. Belum juga kalau dijulitin sama tetangga begitu ya, kok anaknya kurus banget, kok anaknya gemuk banget, coba deh dikasih vitamin A, B, C, D gitu ya. Nah, untuk menjawab semua kegelisahan para moms di luar sana, saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Ada Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalis. Beliau adalah dosen dari FKK MK UGM dan juga ketua pengurus pusat ISNA. Assalamualaikum Bu Mirza. Waalaikumsalam. Kabar sehat ya Ibu? Alhamdulillah, sehat dan bugar. Sehat dan bugar gitu ya. Kita juga harus memberikan semangat kepada ibu-ibu di luar sana. Betul. Apalagi ibu-ibu muda begitu ya, yang mungkin aduh agak bingung nih gimana nih caranya untuk si anak gizi seimbangnya tercukupi begitu ya Bu Mirza ya. Oke, baik. Mungkin kita akan bahas terlebih dahulu Bu Mirza, tumbuh kembang anak ini kan dua kata yang berbeda dan pasti memiliki arti tersendiri, makna tersendiri begitu ya, antara tumbuh dan kembang. Kemudian apa sih kaitannya dengan gizi begitu Bu Mirza? Monggo. Oke, baik. Jadi betul dalam tahap usia ya, di usia 0 sampai dengan 2 tahun itu adalah fase kritis sebenarnya ya. Selain pada saat dia sebelumnya aja di janin, itu juga satu tahapan yang luar biasa, penting juga. Tapi memang setelah dilahirkan selalu kita pantau pertumbuhan dan perkembangannya. Bedanya apa sih dari keduanya ini? Nah, kalau pertumbuhan ini kita melihat secara fisik. Jadi bisa kita lihat dengan tinggi badannya, panjang badannya, lingkar kepalanya, kemudian juga berat badan. Itu yang paling umum ya dibicarakan orang kan berat badan. Sementara kalau kita ngomongin perkembangan ini biasanya identik dengan kecerdasannya, motoriknya, kemampuan dia dalam mengolah instruksi di otaknya, perkembangan otaknya untuk melakukan kegiatan apapun, mulai yang dari sederhana, mulai dia dari merangkak bisa berdiri, dari berdiri bisa berjalan, kemudian dari berjalan bisa menggenggam sesuatu dengan baik, melakukan lemparan, lompatan. Nah, itu semua adalah tahap-tahap perkembangan yang hubungannya juga dengan kecerdasan dan motoriknya. Jadi ini memang sesuatu yang berbeda. Tetapi memang kedua-duanya butuh dukungan gizi. Betul sekali tadi kalau disebutkan apa hubungannya dengan gizi. Jelas, karena untuk membangun fisik yang bagus maka butuh asupan yang baik. Gitu kan. Kemudian untuk punya otak yang cerdas juga butuh asupan gizi yang baik begitu kan. Nah, sehingga untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ini sesuai dengan umur mereka dan tahapan usia mereka, maka tadi peran gizi sangat besar sekali dalam menciptakan ya anak-anak menjadi generasi emas nantinya gitu. Oke, baik. Nah, kalau secara umum begitu ya Bu Mirza, gizi seimbang yang baik itu seperti apa sih? Oke, jadi gizi seimbang ini tentunya dalam dipenuhinya ini sebenarnya konsep pilarnya ya, itu tidak hanya makanan sebenarnya Mbak. Jadi ada pilar gizi seimbang itu selain menjaga kebersihan, memberikan makanan yang beraneka ragam, kemudian juga termasuk aktivitas fisik di sana. Jadi tetap pilar gizi seimbang itu tidak hanya single factor aja yang namanya makanan. Nah, tapi dalam konteks memberikan makanan yang baik, tentunya harus memenuhi kaidah-kaidah ya. Kita tuh punya 10 pesan dasar gizi seimbang gitu ya. Mulai makanan yang beraneka ragam, meningkatkan konsumsi protein, karbohidrat, kemudian jangan lupa sarapan pagi, bahkan itu diurusi gitu di dalam pesan gizi seimbang. Sampai yang paling luar biasanya di dalam gizi seimbang itu jangan lupa berdoa ketika makan. Ketika makan. Nah, itu juga menjadi pesan gitu.
Nah, kita kalau mau fokus dalam konsep makanan ya sebenarnya ya harus mengandung semua zat gizi makro maupun mikro. Apa saja itu zat gizi makro? Ya ada karbohidratnya, ada proteinnya, kemudian ada lemak pun di sini harus lemak yang baik, bukan lemak yang jahat ya, yang akan membawa banyak penyakit sebenarnya. Termasuk buah dan sayur sebagai sumber vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh anak. Sebenarnya nggak cuma anak ya, termasuk orang dewasa tua juga, gitu. iya. Karena begini, ibarat sebuah mobil nih ya, tubuh kita ini mobil. Nah, si karbohidrat ini sebagai sumber bahan bakarnya supaya si mobil ini bisa berjalan. Nah, kemudian ibaratnya sebuah mobil juga, kalau kita kepingin spek, istilahnya spek fisik Mercedes kah atau mungkin mau speknya Pajero kah yang rangka-rangkanya bagus-bagus, ya berarti proteinnya harus terpenuhi gitu kan. Sumber proteinnya baik itu dari protein hewani maupun nabati harus terpenuhi dengan baik, tidak hanya jenis tapi juga jumlahnya tercukupi. Nah, kemudian ibaratnya lagi kita sebuah mobil, kita kan juga perlu oli itu ya. Betul. Oli untuk memperlancar mesin kita bisa bekerja terus gitu kan. Dan artinya apa? Kalau di dalam konteks makanan, si oli ini didukung oleh sumber sayur dan buah tadi. Vitamin dan mineral ini kecil jumlahnya tapi signifikan mempertahankan tubuh kita menjadi lebih baik, tidak gampang sakit ya kan, punya sistem imun yang baik. Nah, inilah peran dari si sayur dan buah ini. Jadi ya intinya harus selengkap itu dalam makanan kita sehari-hari. Jangan ditinggalkan atau salah satunya, atau jangan berlebih pada salah satunya. Itu juga tidak baik sebenarnya. Oke, baik. Nah, mungkin kan kalau jadi ibu rumah tangga itu agak bingungnya itu dari porsi itu tadi ya, Bu Firza. Gimana caranya untuk bisa memaksimalkan, apalagi dalam sehari makanannya seperti apa begitu. Belum lagi nanti kebutuhan mungkin antara si anak-anak perempuan dan anak laki-laki kan pasti akan berbeda begitu ya, Bu Firza. Nah, ini bagaimana nih, Bu? Baik, sebenarnya ada metode sederhana yang mengajarkan tentang porsi ini. Disebutnya adalah isi piringku. Nah, kalau kita menggambarkan sebuah isi piringku dalam satu bentuk lingkaran ya, itu sebenarnya yang sering salah terjadi di masyarakat kita adalah dalam satu piring itu yang paling banyak adalah karbonya, nasinya. Nah, padahal seharusnya dalam satu piring itu yang lebih banyak adalah sayur dan buahnya. Dia hampir separuh dari isi piringku itu adalah sayur dan buah. Baru seperempatnya, ya kan tadi separuh buat sayur dan buah. Nah, seperempatnya itu untuk karbohidrat. Nah, seperempat yang lain untuk protein. Nah, selama ini masyarakat kita itu kebalik, separuhnya tadi karbohidrat, yang seperempatnya untuk sayur, kalaupun mau. Kadang kan lebih banyak orang nggak mau sayur dan buah. Kemudian baru proteinnya. Nah, ini yang masih salah, sehingga ukuran porsi ya sekali makan begitu. Nah, kalau 3 kali makan berarti kan ada 3 kali sayur, 3 kali buah, 3 kali karbohidrat dan 3 kali protein. Itu yang baik, yang ideal. Kebetulan nanti memang akan ada penyesuaian sesuai kelompok usia ya kan. Jadi nanti mungkin yang anak-anak pasti piringnya berbeda ya dengan piringnya orang dewasa. Tetapi secara proporsi dalam satu isi piringku, dominasinya sebenarnya harus lebih banyak sayur dan buah begitu. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang mungkin itu tadi nih Bu Firza nggak suka sayur dan nggak suka buah, karena rata-rata seperti itu atau pilih-pilih begitu ya. Betul. Ini memang tantangan semua ibu-ibu di Indonesia sepertinya ya. Memang kalau kita bicara teori membiasakan mereka dari kecil, mungkin tidak semua ibu-ibu punya kesabaran yang sama dalam melatih itu gitu. Dan punya, selain kesabaran juga butuh pengetahuan juga. Nah kalau tidak diimbangi keduanya, akhirnya kita berpikirnya praktisnya saja. Apa yang dimau apa yang dimau, udah deh itu aja yang kita turutin gitu. Memang memberikan makan pada anak usia dini itu butuh sentuhan ibu yang paham dengan apa yang dibutuhkan sebenarnya. Tapi masalahnya kan banyak lah, sehingga membuat
paparan sejak kecil ini tidak terjadi. Betul. Karena ya udahlah, yang penting kenyang, ada lauk udah cukup. Betul. Memang masak sayur itu kan sesuatu ya, effortnya luar biasa gitu kan. Nah, sehingga terjadilah permasalahan seperti itu. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana Bu Mirza gitu kan? Kalau sudah terlanjur, orang tidak sempat mendapatkan pendidikan mengenal sayur sejak dini, akhirnya terlanjur. Saya suka masih punya kemudahan lah ya buat ibu-ibu, at least dia bisa makan buah deh gitu. Nah, jadi kalaupun sayur nggak bisa, at least bisa makan buah. Tapi kalau nggak bisa keduanya, nah ini yang sangat lebih mikir lagi ya Bu. Lebih pusing lagi. Jadi at least misalkan anak kita nggak suka sayur, ketika dia masih suka buah itu masih aman. Gitu. Nah ini tapi kalau nggak suka keduanya, harus bagaimana bisa mencintai salah satunya begitu. Jadi mau nggak mau itu sih, karena itu nggak bisa digantikan. Andaikan kita mau taking suplemen ya, yang punya vitamin dan mineral lengkap, itu tetap tidak akan sama dampaknya ke tubuh, karena sayur dan buah ini tidak hanya diambil vitamin mineralnya, dia punya serat pangan yang alami dan itu juga bermanfaat untuk menjaga kualitas bakteri di dalam usus itu menjadi lebih baik, dan juga menjaga menjaga saluran cerna, mulai dari usus halus sampai usus besarnya itu bersih, bagus gitu. Nah ini makanya yang nggak bisa digantikan dari buah dan sayur, dari suplemen itu fungsi dari seratnya itu tadi. Gitu. Mungkin kita bisa top up kandungan kebutuhannya dari vitamin suplemen ya, dalam bentuk suplemen, tapi seratnya sulit untuk digantikan dari sumber yang lain gitu. Oke, baik. Jadi memang sebagai ibu-ibu memang harus banyak banget menggali informasi dan juga belajar begitu ya Bu Mirza, bagaimana cara mungkin pengolahan makanannya itu nanti juga bisa berdampak terhadap selera makan anak begitu ya Bu Mirza. Jadi sebenarnya begini, yang sering kita lewat ya. Kan mengenalkan rasa kepada anak ada tahapnya. Betul. Tapi karena sejak dini sudah dikenalkan yang terlalu asin, terlalu manis, sehingga dia tidak bisa menikmati sayur. Gitu. Jadi karena fokus ke rasa itu aja. Iya. Jadi harusnya sejak dini itu ya dikenalkan rasa sebagaimana rasa makanan itu. Misalkan kita mengenali brokoli, ya begitulah rasa brokoli. Kita mengenali wortel, ada manis-manisnya, ya itulah rasa wortel. Nah, sayangnya kita itu udah jumping mengenalkan rasa asin, manis, bahkan gurih, micin ya, segalanya itu sejak dini, sehingga tidak sempat mengenali yang rasa alami dari semua bahan makanan itu. Akhirnya ya kalau dikasih yang sifatnya sedikit hambar, mereka menolak gitu. Karena memang sayuran itu identik dengan rasa yang seharusnya memang seperti itu. Nah, kecuali kalau kita masak menambahkan terlalu banyak bumbu ya. Nah ini juga nggak baik sebenarnya. Nah ini masalah pengenalan rasa juga ada tahapnya sebenarnya. Nah ini ketika fase ini dilewati, ya akhirnya sulit untuk menyukai sayur dan buah. Gitu. Oke, baik. Lalu solusinya seperti apa Bu? Apakah memang dari mungkin MPASI begitu ya, itu sudah mulai dikenalkan rasa asli dari sayur dan buah itu begitu? Makanya kan ketika kita membuat MPASI kan seharusnya nggak ditambahkan bumbu apapun gitu. Atau butter itu juga mempengaruhi? Kalau butter sih masih aman, cuman kan yang penting nggak terlalu asin, terlalu kan kadang sebenarnya bukan di MPASI yang sering kecolongan kita. Misal jajanan, nah tiba-tiba makan keripik, tiba-tiba makan biskuit, gitu kan, itu kan rasanya juga sesuatu ya, tiba-tiba jajan di luar apa, itu sering kecolongannya di situ. Nah harusnya ya memang sebaiknya homemade ya, sebaiknya yang homemade, apalagi di anak-anak usia 1 tahun, itu kan harus mengenal rasa-rasa yang basic dulu gitu. Dengan MPASI homemade itu sebenarnya menolong, karena kita yang ngontrol rasa dari makanan itu. Lagi-lagi ibu bekerja suka punya tantangan sendiri di sana. Itu dia, nggak ada waktu buat masak, buat belanja. Gitu. Apalagi terus andalannya instan. Nah
gitu. Baik, kalau nugget sosis itu kan biasanya paling umum banget untuk Ya. bekal si anak nih. Ini bagaimana menurut Bu Mirza? Boleh nggak sih kalau misalkan dikonsumsi terus-menerus? Kayaknya nggak juga ya Bu Iya, ya. ya Tetap harusnya harus sih ada enggak ya. komben ya. Semakin mendekati bahan aslinya itu semakin bagus. Misalkan kita makan ayam, ya ayam gitu ya itu lebih bagus daripada Olahan. sudah dalam bentuk nugget ayam. Kita mau makan daging sapi, cincang lebih bagus daripada kita makan sosis, ya kan olahan gitu. Mana sosis kan grade-nya dari yang paling murah sampai yang paling mahal tuh kan Betul. ya kan. Nah itu sementara masyarakat kita banyak yang mengakses yang grade paling murah. Murah itu artinya sebenarnya dagingnya cuma sedikit, yang banyak tepungnya gitu kan. Jadi ini yang harus disikapi dengan bijak gitu ya untuk memilih bahan makanan. Semakin mirip dengan bahan baku aslinya itu semakin baik sebenarnya. Ya. Oke, baik. Nah, Bu Mirza, ini kita kembali ke fenomena ibu-ibu di luar gitu ya yang sangat pusing dengan berat badan anak, kadang naik, kadang turun, kadang juga merasa minder gitu ya dengan anak-anak temannya begitu segala macam, kok merasa anaknya lebih kurus, kok merasa anaknya lebih gemuk begitu. Tanggapannya seperti apa nih Bu Mirza? Baik. Setiap anak itu unik ya, punya karakteristik yang berbeda antara anak yang lain. Apalagi ngomongin bapak ibunya aja beda. Gen. Yang bapak ibunya sama aja kadang suka berbeda gitu loh. Apalagi ini sudah bapak ibu yang berbeda gitu kan. Jadi sebenarnya kita nggak boleh membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Itu yang pertama. Tapi yang harus kita pahami bahwa anak ini punya fase yang berbeda-beda, terutama dalam kematangan metabolisme, kemudian kemampuan mengadaptasi makanan yang masuk, belum ada faktor alergen, ya kan? Nah ini kan orang beda-beda, sehingga pastinya dikasih contoh, kita kasih makan yang sama, ketika yang satu alergi, padahal ini sumber yang baik, misalkan kita ngomongin apa, seafood lah ya. Seafood untuk anak-anak bagus gitu. Tapi kalau untuk dewasa apalagi kolesterolnya tinggi bahaya. Gitu kan. Nah, seafood contohnya dia mengandung omega 3 yang luar biasa. Tapi ketika seseorang ini dikasih seafood malah alergi, jadi berbahaya juga. Sehingga respon metabolismenya akan berbeda. Ini juga akan menentukan. Maka kita nggak boleh menyamakan. Apalagi kita memang anak kita punya faktor lain, misalkan ada tadi alergi, ada penyakit asma, belum mungkin juga ada di Indonesia masih cukup banyak ya kasus kena penyakit infeksi seperti TB, kemudian ada frekuensi diare yang luar biasa sering. Wah ini udah cepat sekali menggerus berat badan gitu ya. Jadi naikinnya susah, begitu kena sakit turunnya banyak. Wah itu dia. Sehingga kalau saya selalu sampaikan, as long as anak kita tidak mudah sakit, meskipun dia terlihat kurus, itu aman. Karena sakit itu sendiri menjadi penyebab penurunan berat badan. Itu aman. Yang kedua, as long as dia sesuai dengan garis pertumbuhannya, itu juga aman. Jadi misalkan di KMS ya, kita kan pegangnya KMS, itu garis pertumbuhannya selalu naik, itu aman. Meskipun naiknya tidak sebanyak orang lain, gitu. Jadi artinya dia berprogres naik. Gitu, itu sudah aman. Jadi kita pakai indikator itu aja, karena yang mempengaruhi status gizi orang dalam hal ini berat badan cuma 2 yang secara langsung, makan dan penyakit. Nah sementara untuk melihat keberhasilannya dengan garis pertumbuhan tadi, maka kalau dia kurus tapi nggak sakit-sakitan, ya aman. Dia kurus tapi berat badannya naik gitu ya dari garis pertumbuhannya, ya itu aman, nggak perlu risau. Kecuali jika sudah terjadi berhenti tumbuh. Jadi biasanya sih itu diikuti dengan penyakit sih Mbak. Biasanya ada infeksi bakteri, ada infeksi virus yang menyertai, pasti nanti dia akan ada berhenti tumbuh. Jadi itu indikatornya jelas sekali sebenarnya. Tinggal itu saja. Kalau memang anaknya so good, nggak sakitan, tangguh-tangguh aja, tapi memang kurus sama saya gitu ya. Nah itu tidak ada masalah gitu. Selagi memang pada saat kontrol gitu ya dari KMS tersebut, itu kan nanti kan bisa dicek begitu ya, pemirsa itu
ya kalau udah sehat ya sehat-sehat Iya, aja, betul. karena memang mungkin faktor genetik lah Iya. atau segala macam. Tapi kan mungkin nanti menginjak dewasa segala Iya. macam kan dia pasti pertumbuhannya juga akan mengikuti, Betul, begitu ya pemirsa. betul. Iya. Oke, baik. Nah, tadi menyangkut soal alergi nih, Bu Mirza. Mungkin kan terkadang ada beberapa anak yang kalau kita berbicara gizi seimbang itu harus lengkap, harus cukup begitu ya. Tapi kalau misalkan ada salah satu yang alergi dari makanan tersebut, itu bisa diganti apa ya Bu Mirza? Misalkan Oke. telur atau apa Oke, gitu. baik. Jadi ngomongin alergi itu sebenarnya tidak semata alergi dengan protein tertentu. Kayak susu segala macam gitu ya. Jadi saya punya pasien ini punya pasien klien yang dia memang ada sedikit problem dengan berbagai metabolismenya gitu. Kemudian kita sarankan untuk cek alergi. Ternyata percaya nggak, dia pun alergi yang namanya nasi putih. Oh ya? Iya. Jadi dari sekian jenis karbohidrat yang bisa dia konsumsi, ya kan nanti kalau tes alergi itu nanti ada datanya mana yang green, yellow dan red. Nah, yang green itu hanya golongan umbi-umbian. Nah, sehingga rekomendasi kami ya kalau sumber karbohidrat jangan ambil nasi, jangan ambil jagung, jangan ambil mie. Karena itu bloating, dia nggak nyaman sekali perutnya ketika makan itu. Harus dari umbi-umbian. Dan setelah diubah itu menjadi bagus. Gitu. Jadi kalau ngomongin alergi dingin, alergi debu itu kan di luar makanan ya. Tapi kalau kita ngomongin makanan, it's not all about susu sapi, bukan. Banyak. Bahkan di beberapa tipe beras kita, contoh beras ketan, itu kalau di under mikroskop tuh ada kayak filia-filia ya, kayak ada bulu-bulu. Nah, bulu-bulunya ini nih sumber alergen juga buat orang-orang yang sensitif di situ. Biasanya dia bahkan bisa kolik gitu. Kalau kecolongan apapun yang dari bahan ketan. Ya, jadi kalau selama ini kan kita kayak punya paradigma yang namanya alergi itu pasti dari protein ya, terutama protein hewani, entah dari sumber seafood, entah dari sumber ikan ya, terus kemudian dari sumber susu sapi itu kan kayaknya yang paling didengungkan ya. Padahal nggak cuma itu, banyak banget sumber alergen itu, lucu, sehingga manusia itu memang kalau memang punya riwayat alergi harus diperiksakan juga, atau mau program kenaikan berat badan atau mau program ngurusin berat badan kok nggak adaptif ya, siapa tahu memang dia punya alergi di beberapa bahan makanan yang ternyata kita makan sehari-hari kita pikir nggak alergi karena biasanya punya pikiran yang namanya alergen di susu sapi gitu. Padahal belum tentu. Jadi pastikan dulu, cek dulu ketika ada tanda-tanda misalkan gampang bersin, gampang pilek gitu ya. Kemudian pergantian musim aja udah nggak nyaman, apalagi sudah ada asma segala ya, itu ada gatal-gatal, ketika ada reaksi gatal-gatal ya itu perlu dicek, kita pastikan dulu penyebabnya apa semua gitu. Baik, nah kalau ini nih Bu Mirza ngomongin soal kebiasaan anak, tadi kan selain pilih-pilih makanan, mungkin ada juga yang ibu tuh sangat concern banget untuk makanan anak sampai dibekali dari rumah. Tapi gimana sih caranya kita membimbing si anak ini agar nggak jajan di kantin gitu ya? Karena kan ada yang, aduh nggak usah deh jajan di kantin, jajanannya gini, mending dibawain aja. Tapi ada juga yang masih colong-colong nih buat jajan gitu. Baik, kalau kita ngomongin kontrol makanan di sekolah itu sebenarnya perannya banyak pihak ya yang harus membantu itu. Pertama ya pihak sekolah. Pihak sekolah harus punya aturan yang tegas tentang makanan yang disediakan di lingkungan sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, guru-guru dan penanggung jawab kesehatan ya di sekolah juga nggak boleh berhenti untuk menjadi role model dan mengkampanyekan pola hidup sehat. Karena kalau sudah di luar rumah itu kan pihak sekolah yang menjadi role model gitu kan. Nah, di rumah sendiri sebagai seorang ibu, membekali itu sudah usaha yang luar biasa menurut saya. Yang artinya upaya untuk menjaga kesehatan anak itu berarti ibunya sudah memprioritaskan itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengedukasi ke anak.
mengenalkan kepada anaknya bahwa lebih baik untuk mengkonsumsi makanan yang diberikan oleh ibu atau dibekali oleh ibu. Nah, ini perlu edukasi sih sebenarnya, perlu pendekatan, dan saya kira seorang ibu yang sudah memberikan kotak makanannya itu bisa melakukan kontrol dan melihat sisa makanannya. Mungkin anak bisa dibuang ya, mungkin namanya anak bisa apa aja, tapi at least nanti tuh anak pasti lama-lama juga tersentuh kok sama apa yang diupayakan ibunya itu. Karena saya juga kadang suka tersentuh kalau anak saya tuh sering WhatsApp saya setelah berangkat ke sekolah. Ibu, terima kasih ya, makanan tuh enak banget hari ini gitu ya. Karena saya juga tipe ibu yang membawakan makanan dan masak sendiri di rumah buat anak-anak. Jadi ya jangan berhenti untuk mempersiapkan yang terbaik buat anak-anak. Saya yakin pasti nanti anak-anak bisa merasakan ketulusan dari ibu itu dan akan memakan apa yang dibawa oleh ibu tersebut. Lain halnya kalau kita nggak berupaya sama sekali, sudah pasti mereka akan jajan di luar. Tapi ketika ibu dengan tulus menyiapkan, saya yakin itu nyampe kok ke hati anak-anaknya. Nanti dia bisa menikmati makanan itu dengan penuh rasa syukur dan sayang. Ya, sama ibunya yang sudah menyiapkan itu. Apalagi kan sekarang banyak banget kasus MBG itu ya, Bu Mirza. Itu kan semakin menambah stres dan juga kekhawatiran bagi seorang ibu begitu ya. Bukan berarti tidak mau atau tidak bersyukur nih karena anaknya memang dikasih makanan dari pemerintah begitu ya. Tapi ini kan sebagai bentuk aware begitu ya, Bu Mirza. Jadi boleh ya ngomongin sedikit gitu ya, tips nih buat semua orang tua gitu kan, kita nggak bisa menolak program pemerintah. Betul. Tapi kita bisa bersikap bijak terhadap program itu. Kalau saya sendiri ke anak saya, karena kebetulan sekolah anak kami pun kena keracunan. Iya, salah satu di Sleman sana. Jadi kena. Kemudian kalau yang di sekolah anak saya yang satunya itu tidak sempat kena, tapi ditutup sekarang sudah. Jadi kedua-duanya sudah tidak ada MBG gitu. Cuman saya membekali kepada anak-anak kami untuk mengenali makanan yang layak dimakan gitu. Jadi misalkan nasi yang nggak layak dimakan dan yang layak dimakan tuh seperti apa, itu saya ajari di rumah. Kemudian mengenali sayuran yang layak dan tidak layak dimakan seperti apa, termasuk olahan lauk. Nah, sehingga saya selalu mengajarkan ke anak saya, ketika kamu dapat MBG, kamu cek satu persatu dulu apakah memenuhi kelayakan makan atau tidak. Kalau tidak, nggak usah dimakan, nggak apa-apa gitu. Nah, kejadian yang terakhir itu yang sampai anak satu sekolahan ada beberapa yang dilarikan ke puskesmas itu, kata anak saya, nasi tidak ada masalah. Kemudian yang bermasalah itu di lauk opor ayam. Nah, kan kalau opor itu kan emang sedikit tik gitu ya, memang kental gitu teksturnya. Nah, terus pas saya tanya, pokoknya makan jangan langsung diaduk ya nak, saya bilang gitu kan, dicek dulu satu-satu. Nah, pas dia ngecek bagian atas itu masih aman, tapi pas kebetulan dia mengolah, nah itu sudah ada tanda-tanda basinya. Nah, itulah ya. Untungnya anak saya ajari begitu, dia cuman makan di bagian atas pun tetap diare loh. Oh iya? Iya, tetap diare. Padahal hanya sedikit. Iya, tetap diare, dan itu cuma durasinya tidak sepanjang teman-temannya yang sampai yang makan habis akhirnya sampai 1 hari full, bahkan besoknya dia nggak bisa berangkat sekolah. Jadi bagi ibu-ibu semuanya yang anaknya mendapat MBG, kita nggak bisa menolak program itu, harus menerima, tapi sikapi saja, ajari anak-anak kita mengenali tadi makanan yang sudah tidak layak makan dan layak dimakan. Itu nanti paling tidak awareness itu ada, sehingga nanti anak-anak bisa ngambil keputusan ya, makanan saya mau saya makan atau enggak di sekolah. Nah, mungkin tips singkatnya untuk smart moms ini, bagaimana cara melihat, tadi kan Bu Mirza menjelaskan dilihat dulu nasinya, sayurnya, ini bagaimana cara melihatnya? Oke. Kalau nasi nih nasi biasanya kelemahan di industri catering yang besar seperti itu, membungkus nasi dalam keadaan masih panas. Nah, itu yang biasanya memicu terjadinya basinya lebih cepat. Nah, nanti dibuka aja nasinya, dicek. Kalau nasinya terlalu berair dan baunya mungkin belum berubah, tapi teksturnya sudah terlalu berair. Nah, itu mungkin ditinggalkan saja. Jangan dikonsumsi.
Kemudian kalau sayur juga demikian. Kalau sayur itu biasanya terjadi perubahan warna yang kurang menarik gitu ya. Oke. Misalkan harusnya masak sayur kangkung itu bisa hijaunya bisa cerah, ini kok hijaunya udah gelap sekali. Nah, kalau yang sudah seperti itu maka kita perlu hati-hati dulu. Nah, nanti baru kita cek apakah ada lendir yang diproduksi di sekitaran produk itu atau tidak. Nah, kemudian untuk lauk hewani ataupun nabati yang paling mencolok yang bisa kita lihat sebenarnya telur lalat. Ya, telur lalat itu warnanya putih-putih gitu. Nah, kalau itu ada ya jelas jangan dikonsumsi meskipun itu masih segar. Ya. Karena biasanya telur lalat itu sukanya di protein, jarang di sayuran ataupun di nasi, itu jarang. Pasti dia di protein. Nah, kalau telur lalat tidak ada, yang perlu kita cek adalah ada jamur atau tidak. Lagi-lagi jamur itu suka di protein. Ya, mikrobia jamur itu sukanya di protein gitu. Dicek. Nah, kalau tidak ada jamur baru kita cek teksturnya. Ada lendir atau tidak, ya kan? Nah, kalau ada lendir ya jangan dikonsumsi. Nah, yang paling ini kalau dirasa ya, sampai dirasa sudah ada perubahan rasa, ada yang tidak pas ya, itu berarti sudah jangan dikonsumsi sama sekali. Tapi intinya kita masih bisa melihat cemaran itu dari fisik dulu, kemudian nanti cemaran mikrobanya. Nah, kalau yang pakai perubahan rasa mau nggak mau harus dirasa. Oke, terima kasih Bu Mirza. Bu Mirza, ini kita kembali ke susu begitu ya. Nah, ini katanya susu kambing itu amis dan berat banget di perut. Nah, apa benar seperti itu Bu Mirza? Ya, sebenarnya amis atau tidak itu tergantung orangnya ya. Karena ada juga orang yang bilang susu sapi amis, gitu kan. Jadi kalau orangnya memang nggak suka susu apapun dianggapnya amis. Iya, gitu. Jadi sebenarnya menurut kami itu bukan sebuah fakta, tapi tergantung orangnya masing-masing, gitu. Kalau saya sendiri aja dulu sama susu sapi merasa amis, tapi lama-lama kok enggak juga ya kan. Susu kambing juga demikian. Jadi mungkin belum mencoba aja, apalagi kalau yang susu kambingnya sudah di instan ya. Itu akan berbeda dengan susu fresh. Biasanya susu fresh memang lebih sedikit amis, tapi kalau susu yang sudah di instan ya, yang sudah tinggal tepung, dibuat tepung, itu relatif turun rasa amis. Gitu. Tapi bisa nggak dikonsumsi oleh anak-anak? Cocok tidak? Atau ada standar usia anak tertentu gitu? Susu onta aja bisa, apalagi susu kambing. Jadi apapun itu bisa dikonsumsi, tapi yang jelas tidak berlebihan gitu ya. Bisa, semua bisa. Asalkan halal aja bisa. Asalkan halal bisa ya, dan tidak alergi ya? Iya betul, dan tidak alergi bisa. Nah, tadi kan sempat disinggung ada bahan-bahan alami-alami begitu ya Bu Mirza. Nah, kalau misalkan seperti temulawak dan juga meniran ini seperti apa? Jadi memang banyak riset yang mengupayakan agar nafsu makan ya, nafsu makan anak itu meningkat. Kalau tadi kembali lagi ke berat badan tadi, stres nggak naik-naik, terus yang sering dilakukan untuk meningkatkan nafsu makan itu dengan temulawak begitu. Ya memang risetnya ada, tetapi kadang efek ke setiap orang itu beda-beda. Udah dikasih itu ya nggak makan-makan tuh ya nggak banyak-banyak aja ya segitu-segitu aja. Bahkan udah dikasih jamu ya kan. Nah, itu kan sebenarnya produk herbal kan. Jamu basicnya jamu yang dicekok itu biar anak mau makan, tapi terus sekarang sudah dikomersialisasi, di-attach di beberapa produk makanan kan gitu. Nah, tetap lagi-lagi kalau mau meningkatkan nafsu makan tetap harus di real foodnya itu tadi, ya. Karena kadang udah dikasih begitu aja nggak naik-naik. Betul. Ada banyak kasus seperti itu, tapi setidaknya dia tetap punya manfaat ketika masuk ke tubuh kita. Selain untuk ke imunitas juga, karena dia kan punya flavonoid ya, zat yang memang untuk bioaktif yang bisa menjaga imunitas tubuh kita, pasti memberi manfaat. Setidaknya kita nggak gampang sakit lah ya, itu bisa. Tapi kalau sampai ke dampaknya dia meningkatkan nafsu makan, terus anaknya bisa makan banyak sampai ke berat badan, itu kayaknya kayak butuh perjuangan juga gitu. Nanti kalau sakitnya nggak dikoreksi ya sama aja. Gitu. Dan biasanya butuh waktu berapa lama untuk diserap tubuh begitu?
sampai dia memang benar-benar bisa nafsu makan lah istilahnya seperti itu. Nah itu tadi lain-lain, Heeh. lain-lain gitu. Jadi ada yang begitu makan itu terus merasa lapar dia makan. Ada yang udah makan itu nggak kerasa lapar. Apalagi sekarang ini loh Mbak. Jadi shifting hormon kita ketika kita banyak pakai gadget. Anak-anak yang pakai gadget itu sudah pasti mau dikasih kurkumin apapun, seberapa banyak pun, dia nggak akan terasa lapar. Karena Betul. Ini beralih. ya, Iya, karena kan menyenangkan, dopaminnya keluar terus, main game dopaminnya keluar terus, sehingga kalau hormon dopaminnya keluar kan kita nggak inget makan, nggak inget lapar, nggak inget pipis bahkan, nggak inget BAB bahkan, ya kan? Nah maka itu jadi sekarang sebenarnya banyak PR orang tua. Gadget juga harus diatur karena gadget mengalihkan hormon nafsu makan. Jadi gadget ini juga mau dikasih kurkumin, kasih makan yang kita sudah masak, anak nggak mau makan sesuai jamnya karena beralih dengan gadget itu juga mempengaruhi. Jadi faktornya makin banyak nih PR ibu-ibu. Kebiasaan Betul. itu juga. Iya kan kita ngalamin banget lah kalau kita nggak disiplin ngontrol gadget, jangankan makan disuruh pipis saja lupa. Ya kan? Nah itu dia, maka karena sensor hormonnya tidak bekerja dengan baik juga jadi PR. Sehingga tadi kalau memang mau memakai faktor pemicu untuk metabolisme boleh, tapi lihat dulu juga ritme main HP-nya gitu. HP itu luar biasa. Efeknya terhadap perubahan hormon kita itu luar biasa. Dengan alasan biar anteng lah iya, gitu ya. Iya. Bahkan sekarang makan sambil makan gadget, ya kan itu makin nggak mindful lagi kan, makin lost lagi seolah-olah makan tuh hanya untuk nonton, kenyang aja dia nggak bisa menghayati aku sedang makan apa, rasanya bagaimana. Itu kan proses makan seperti itu kan sebenarnya proses pendidikan juga, mengkoneksikan otak dengan perut kita sama rasa kita. Karena ini proses itu di anak-anak sekarang hilang gara-gara gadget. Seolah-olah makan tuh kebutuhan ibunya, bukan kebutuhan anaknya. Gitu. Ya. Bu Mirza, ini kalau semisal udah dikasih asupan yang sehat gitulah ya, tapi si anak ini tetap nggak doyan makan, gitu Bu Mirza. Ini artinya apakah nggak cocok atau seperti apa? Kita kembali lagi lihat anak-anak sekarang, HP itu membuat anak memang tidak doyan makan. Jadi kalau itu sudah di screening, HP udah saya kendalikan. Nah, maka beri dia aktivitas fisik. Jadi kasih mainan yang aktif, yang interaktif sehingga hormon mereka berfungsi senormal orang biasanya. Kalau mau makan ya dia ada rasa lapar, ada kenyang dia bisa merasakan kenyang. Nah, sensor ini yang diaktifkan dulu. Selama ini ibu-ibu tidak sadar bahwa HP yang diberikan kepada anak itu mematikan semua sinyal alamiah tubuhnya. Nah, maka kalau itu sudah di-clearkan nih ya, HP sudah dieliminasi, TV juga, aktivitas fisik, pasti nanti dia lapar. Ini saya juga punya anak masalahnya. Jadi anak saya itu kalau kita atur itu semua, kamu sepedaan dulu sana gitu. Biar dia ngerasa lelah gitu ya. Biar dia sangat lelah, dia ngerasa lapar. Akhirnya pulang-pulang, Bu, aku lapar Ibu. Punya cemilan apa Bu? Punya ini apa Bu? Nah, ini yang tidak diaktifkan oleh orang tua. Jadi jangan paksa anak makan ketika kita tidak mengembalikan metabolismenya dengan baik tadi. Dengan cara apa? Hindari gadget, hindari banyak nonton TV, suruh mereka berlari, bermain. Ya nggak risky, yang nggak apa-apa deh gitu. Nanti pasti dia pulang akan cari makan. Gitu. Jadi kadang-kadang kita melupakan itu, memaksa anak harus makan, tapi kita tidak mengontrol. Ada faktor lain loh yang membuat dia tuh tidak pernah mau makan. Gitu. Itu aja sih tipsnya untuk ibu-ibu sekarang, karena problemnya di gadget kok sebenarnya. Betul. Problemnya di situ. Dulu nggak ada gadget aja kita udah struggling ngasih makan anak. Sekarang tambah ada gadget. Iya, sekarang tambah ada gadget. Aduh. Apalagi itu makin memperburuk lagi tuh. Gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau ngomongin tentang asupan gizi, apalagi sekarang anak-anak itu aktivitasnya udah luar biasa ya Bu Mirza. Kadang udah selesai sekolah masih les lagi, masih banyak aktivitas lagi. Itu apakah
PR seorang ibu itu harus menambahkan porsi makanannya atau asupan gizinya harus ditambah atau seperti apa? Oke, yang pertama membuat anak sibuk dan memanfaatkan waktu positif itu bagus. Jadi saya dukung itu daripada anak di rumah diem aja ya bermain sosial Ya, main media gadget itu tapi tadi. tidak ada manfaatnya begitu Betul. ya, itu lebih baik seperti itu. Nah, terkait dengan makanan, selama dia memenuhi kebutuhan sesuai dengan kecukupan gizi di usianya itu sudah aman, kecuali kalau anak kita diberikan muatan olahraga. Kalau tadi hanya les, hanya ini, itu masih aman dengan kebutuhan sesuai kecukupan gizinya. Tapi kalau dia sudah ada, kadang-kadang ada orang tua yang kepingin anaknya hebat di akademis juga hebat di olahraga kan gitu. Betul. Nah, sehingga dia dilesin atau ikut klub. Nah, ini maka yang seperti ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai terjadi defisit energi. Kalau terjadi defisit energi atau sehari-harinya makanannya kurang, yang dikhawatirkan hari ini dia sehat, hari ini dia nggak sakit, tetapi nanti biasanya kelihatannya tinggi badannya dia yang nggak bisa optimal sebagaimana yang diharapkan. Karena tadi defisit terus, harusnya bisa untuk top up dia tumbuh tinggi badannya, tapi karena defisit akhirnya habis untuk aktivitas fisik, olahraga dan sebagainya, akhirnya tinggi badan per umurnya tidak bisa di Z-score yang zonanya positif misalnya kayak gitu. Jadi kan menentukan status gizinya tidak hanya dengan berat badan sebenarnya, dengan progres tinggi badannya itu. Nah, itu yang kita khawatirkan nanti di masa puncak pertumbuhan tinggi badannya dia nggak optimal karena tadi terlalu defisiensinya berkelanjutan. Maka seimbang sudah pasti harus dipenuhi, dan kalau anak kita plus olahraga harus ditambah pasti, karena kalau tidak akan terjadi defisit. Sekarang dia sehat, tapi nanti kita akan lihat tinggi badan per umurnya tidak maksimal, tidak optimal. Oke, baik. Biasanya apa yang terjadi, Dok, kalau tidak maksimal, tidak optimal itu? Ya dia tetap sehat, tetap cuman tadi tinggi badannya ya rata-rata aja segitu. Kan kalau mau kita seperti orang luar begitu ya kan, inginnya di 170 ya. Untuk anak perempuan, 175 laki-laki 180-an kan, maunya begitu kan. Ya akhirnya orang Indonesia hanya berhasil di 160 lah untuk perempuan ya, laki-laki di 170. Akhirnya di situ terus bisnis kita. Padahal kita mau mencetak generasi emas, generasi yang luar biasa hebat di kemudian hari. Nah, ini tinggi badannya menjadi tidak kompetitif untuk di internasional begitu. Baik, Bu Mirza, ini kita kembali lagi ke masalah pencernaan hormon dan juga metabolisme. Berarti ini memang menjadi salah satu hal yang harus benar-benar concern diperhatikan begitu ya, sebelum pada akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwa si anak ini memang stunting atau memang obesitas begitu ya, Bu Mirza ya. Betul. Jadi kembali lagi untuk bisa merestart istilah kata yang mengaktifkan semua fungsi metabolisme, hormon di anak kita dengan baik, yaitu pastikan anak kita juga aktif bergerak, tidak hanya melaksanakan rutinitasnya saja, tapi biarkan mereka bermain, bergerak. Nah, itu nanti juga akan merangsang pertumbuhannya mereka dengan baik. Kemudian tidak hanya perkembangan kognitif. Contoh kita bermain dolanan ya. Dolanan tuh kayak main-main orang zaman dulu ya, entah itu apa sebutannya. Dulu tuh ada sebutan dakon, ya kan, gundu lah ya. Itu kan sebenarnya permainan, tapi juga membuat kita pintar karena bisa menghitung, bisa menabung, bisa berbagi. Itu kan gundu tuh kan konsepnya seperti itu. Kemudian kalau kita bermain fisik yang lain seperti apa, gobak sodor, kan mainan-mainan anak yang ada teamworknya, ada pergerakan tubuhnya, itu kan sebenarnya mengaktifkan semua metabolisme dengan sehat. Sementara kalau kita hanya berfokus pada gadget, ya hanya duduk aja sendiri, kita bermain dengan diri kita sendiri, lawannya semua virtual, bahkan kita nggak gerak gitu kan. Nah ini akhirnya metabolismenya tidak berkembang dengan baik. Sehingga sekali lagi gimana cara mengaktifkannya, ya ajak anak kita bergerak, bermain, bergerak, berolahraga. Itu nanti bisa menjadi sarana untuk memperbaiki metabolisme dengan baik.
Baik. Nah, mungkin untuk smart moms jangan sekali-sekali menyalahkan anaknya ya. Kadang, aduh udah dikasih makanan ini nggak mau, dikasih susu nggak mau, ujung-ujungnya apa? Jadi berat badannya kurang kan, gini kan gitu. Itu kan ini juga Iya, menambah iya, iya. stres juga ke Iya. anak begitu ya Bu Kan Mirsa. banyak ibu-ibu Malah jadi kita diomelin. yang justru memanfaatkan gadget untuk menenangkan anak sehingga dia tidak terganggu. Nah, ini kan mindset ini ya memang anak-anak umur itu lagi ganggu-ganggunya kita gitu. Jadi ya dibiarin aja, nggak apa-apa, jangan merasa terganggu dengan dengan percakapan mereka, pertanyaan mereka, pola mereka, yang memang itu fase-fasenya, fase-fase yang harus kita lewati. Jangan dikasih HP karena HP itu justru membunuh metabolisme perkembangan hormon yang harusnya dia bisa dapatkan dengan baik dari paparan-paparan aktivitas lingkungan tadi. Gitu. Baik, nah ini sudah berada di menit-menit terakhir karena kan Bu Mirza habis ini harus ada aktivitas lagi begitu ya Bu Mirza. Mungkin di sesi terakhir ini apa yang bisa disampaikan Bu Mirza untuk ya mungkin menenangkan hati para ibu-ibu di luar sana? Oke. Baik, jadi anak itu punya keunikan dan masing-masing anak punya problemnya sendiri-sendiri. Maka pastikan ketika kita menghadapi anak kita yang mungkin sulit makan atau mengalami masalah alergi, itu sudah ditegakkan betul, sudah dilakukan pemeriksaan. Sehingga kita tidak self-claiming ya, artinya anakku alergi ini, anakku alergi itu, tapi benar-benar berdasarkan pemeriksaan. Nah, dari pemeriksaan itu kita akan bijaksana memilihkan makanan yang tepat buat anak-anak. Dan kita memang harus, sebagai ibu memang harus mengorbankan waktu untuk memasak ke anak-anak. Saya juga melaksanakan hal itu. Jadi ini saya bicara untuk menasihati diri saya juga gitu ya. Jadi sempatkan waktu untuk memasak, terutama menyiapkan makanan anak-anak kita. Kemudian yang tidak kalah penting adalah atur waktu aktivitas fisik anak kita. Jangan sampai mereka tenggelam dalam gadgetnya. Karena apa? Itu justru membunuh potensi metabolisme yang baik maupun proses perkembangan hormonal yang baik pada anak. Nah, maka pastikan anak kita diberi makan yang baik, pergerakan fisik yang optimal juga, dan insya Allah nanti dengan pemberian makan yang seimbang, dia akan mendapatkan potensi tumbuh yang maksimal dan optimal dan mampu menjadi sumber daya manusia terbaik di Indonesia dan menjawab tantangan Indonesia emas ya 2045 nanti. Begitu kira-kira Mbak. Baik, Bu Mirza. Satu pertanyaan lagi Bu Mirza. Oke. Ini kan tadi bahan-bahan yang sudah Bu Mirza sebutkan kayak tadi temulawak, kemudian ada susu kambing dan salah satunya adalah ikan sidat. Nah, ini kan kombinasi yang nggak semua orang tahu cara ngeraciknya begitu ya Bu Mirza. Dan sekarang ini sudah ada produk yang menyediakan kombinasi begitu Bu Mirza. Ini seperti apa tanggapannya Bu Mirza? Kalau pengembangan produk di dunia makanan memang cukup luar biasa ya. Saya kira dimanfaatkan asal memang kita cocok ya, tidak ada alergi dengan produk-produk tersebut atau tidak ada keluhan dalam penggunaan produk tersebut, saya kira nggak ada masalah. Yang penting apapun produk yang dikembangkan itu memang berdasarkan ilmiah dan punya manfaat kesehatan yang baik. Nah, dan tentunya kadang yang ilmiah dan baik ini belum tentu cocok untuk semua orang, maka pastikan kita memang cocok dengan produk tersebut. Kalau cocok silahkan, kalau memang tidak kita bisa memilih alternatif-alternatif yang lain. Oke, baik. Dan ini menarik sekali Bu Mirza karena memang salah satunya yang ada di pasaran itu ada rasa blueberry begitu Bu Mirza yang memang kebanyakan anak-anak suka. Salah satunya adalah Eta Fresh begitu Bu Mirza. Nah, jadi memang nggak perlu bingung lagi untuk nyari satu persatu karena ini bahan-bahannya sudah lengkap begitu ya Bu Mirza. Salah satunya juga sudah disampaikan oleh Bu Mirza dan yang paling penting memang bukan hanya nafsu makannya tetapi juga kita harus melihat metabolisme dan tumbuh kembang si anak tersebut gitu biar tumbuhnya secara alami begitu Bu Mirza ya. Baik, oke, terima kasih Bu Mirza, luar biasa yang sudah disampaikan, semoga bermanfaat begitu ya untuk smart mom semuanya dan juga mengurangi rasa keresahannya dan kebimbangan serta kegalauan begitu ya Bu Mirza terhadap bagaimana sih
kita bisa menyiapkan tumbuh kembang anak untuk generasi emas mendatang begitu ya. Pokoknya sekali lagi terima kasih, sehat-sehat. Sama-sama. Bu Mirza, Terima selamat kasih, kembali sehat-sehat melakukan juga. aktivitasnya. Ya. Baik. Terima kasih Smart Mom sudah menyimak podcast Eta Fresh di kesempatan hari ini dan kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Paul Stari pamit undur. Selamat siang dan terima kasih.